Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahiman iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan kembali majlis kita, mengambil faedah dari penjelasan ahli ilmu tentang bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya dari kitab Al-Wadih, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala, masih menjelaskan tentang fikih yang terkait dengan salat Jumat dan juga khutbahnya. Di majlis yang lalu kita masih bersama penjelasan beliau tentang gambaran bagaimana Nabi SAW menyampaikan khutbahnya. Kemudian beliau menyampaikan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan oleh siapapun yang menjadi khatib ketika menyampaikan khutbah Jumat. Kita ambil dari kitab ini, faedahnya masih di halaman 156 bagi yang memegang kitabnya atau PDF-nya. Beliau katakan, وَيُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ. Dianjurkan bagi para khatib ketika menyampaikan khutbah agar mengajarkan pada manusia kaidah-kaidah Islam, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Islam. Apakah itu terkait dengan unsur keimanan atau ibadah yang sesuai dengan sunnah, atau tentang sikap hidup atau yang dikenal dengan akhlak yang mulia, serta memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, apa itu kesyirikan atau kekufuran atau kemunafikan, dan peringatkan tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan azab Allah Jalla wa'ala. Demikian juga memperingatkan dari akhlak-akhlak tercela dan sikap-sikap yang buruk. Wa usula dinihim, dan dasar-dasar agama mereka. Bagaimana seorang muslim beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Bukan hanya sekedar cukup yang penting mengaku beriman, tetapi harus bisa membuktikan iman ketika menghadapi cobaan. Wa aqidatahum, dan juga menjelaskan tentang akidah mereka, keyakinan. Karena sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan akidah, bahwa keyakinan yang disandarkan pada Islam begitu banyak. Yang pertama, ada akidah Jahmiyah, yaitu mereka yang membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menolaknya. Yang kedua, akidahnya Syiah, yaitu mereka yang menuduh malaikat Jibril berkhianat dalam menyampaikan wahyu dan semisalnya. Atau akidahnya Khawarij, yang mengkafirkan siapapun yang berbuat dosa besar dan menghalalkan darah siapapun dan semisalnya. Sehingga kaum muslimin mengetahui bahwa yang demikian menyimpang secara akidah, yang demikian keliru dan waspada. Karena penyimpangan
dari petunjuk Al-Quran menyebabkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'allimuhum salatahum, mengajari juga kepada mereka tentang salat mereka. Dan ini sudah kita pernah sebutkan sebelumnya, karena salat yang merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla, hafidhu 'ala shalawat, jagalah kalian salat-salat kalian. Pelaksanaan salat cermin dari manusia keadaannya di akhirat. Ada yang diazab karena sebab tidak salat sampai akhir hayatnya. Allah firmankan di surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Mengapa kalian bisa masuk neraka saqar? Mereka jawab, kami dulu di dunia tidak melaksanakan salat. Hatta atanal yaqin, sampai kematian datang pada kami. Yang kedua, diazab karena salatnya tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Seperti disebutkan di surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Maka celaka bagi orang salat, yaitu mereka salat tetapi lalai dari salat mereka. Kata ulama tafsir, yaitu melaksanakannya sengaja di akhir waktu ditunda atau bahkan lewat waktunya. Yang ketiga, seseorang melaksanakan salat tapi dianggap belum melaksanakan salat oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana Nabi kita SAW menjelaskan kepada seorang sahabat yang salatnya cepat, kata sebagian ulama seperti ayam mematuk makanan, dikatakan padanya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena sebenarnya engkau belum salat. Dia dianggap salat yang dia kerjakan tadi. Yang keempat, seseorang dinilai pahala salatnya sesuai dengan kadar kesesuaiannya dengan petunjuk Nabi SAW. Yang Nabi kita sebutkan SAW, maknanya tidak diterima darinya melainkan 1/10-nya, 1/20, 1/30, 1/40, atau maaf 10%, 20%, 30%, sampai beliau katakan 50%-nya. Tidak sampai maksimal. Dan salat yang diharapkan Allah Azza wa Jalla yang firmankan di surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Pasti beruntung orang yang beriman. Yang bagaimana? Yang khusyuk dalam salat mereka. Sehingga dijelaskan pada jamaah pentingnya salat dengan khusyuk. Kalau menjelaskan bagaimana bisa khusyuk dalam salat dan sebagainya. Kemudian beliau katakan, "Wa yadhkiruhum bil jannati wan nar." Mengingatkan manusia akan adanya surga dan akan adanya api neraka. Karena Al-Quran penuh dengan ayat-ayat peringatan tentang azab Allah Azza wa Jalla yaitu api neraka. Dan penuh dengan ayat-ayat motivasi agar manusia semangat dengan surga. Sehingga para sahabat Nabi SAW mereka berlomba ketika Nabi SAW menyebutkan amal ini mengantarkan pada surga. Bersemangat dan berlomba. Dan mereka takut ketika disebutkan perbuatan ini mengantarkan pada azab. Dan itu yang sudah mulai terkikis pada kaum muslimin zaman ini. Sehingga tidak tersentuh ketika disebutkan surga, tidak tersentuh ketika disebutkan azab Allah Azza wa Jalla. Biasa saja. Maka diingatkan oleh khatib. Faya'muru bitaqwallahi ta'ala, juga memerintahkan agar bertakwa pada Allah. Itu beriman kepadanya, diikuti dengan ketaatan, mengharapkan surganya, dan diikuti dengan meninggalkan larangannya karena takut dari azabnya. Wamtithalu awamirih, juga dimotivasi agar apapun yang didapat perintahnya dari Allah dan Rasulnya untuk diamalkan. Karena amal ini adalah bekal. Dan amal ini yang dibutuhkan nanti oleh setiap orang ketika sudah menemui ajalnya. Karena amal dibutuhkan saat meninggalkan dunia. Di mana manusia ketika mati sesuai dengan kebiasaan ketika hidupnya. Kemudian ketika di mahsyar, atau maaf, ketika di alam barzakh, dalam kubur, maka ditemani oleh amalnya. Ketika di mahsyar,
maka dia akan dikumpulkan, akan mencerminkan keadaan amalnya. Ketika diberikan catatan amal, ditentukan oleh keadaan amalnya. Ketika ditimbang amalnya. Ketika lihat sirat, sesuai dengan amalnya. Masuk surga dari pintu amalnya. Ditinggikan derajat dari kualitas amalnya. Jadi amal sangat penting. Diberi motivasi agar memperbaiki amal dan meningkatkan amal. Kemudian berkatakan wal hadar min ghadabih, dan waspada dari kemarahan Allah Azza wa Jalla. Diperingatkan agar jangan sampai melakukan perbuatan yang Allah marah. Seperti contohnya firmankan bagi para pedagang membacakan ayat wailul lil mutaffifin. Celaka bagi para mutaffif, yaitu orang yang bisnis berdagang tapi mengurangi timbangan dan mengurangi ukuran. Diperingatkan bagi orang yang suka merendahkan orang lain. Membacakan firman Allah Azza wa Jalla, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang melakukan humazah dan lumazah, yaitu merendahkan orang lain baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, dengan isyarat dan semisalnya. Diperingatkan. Kemudian beliau katakan wa ya'idhum bil maut, mengingatkan mereka akan kematian yang datang tiba-tiba, yang tidak pernah bisa disangka. Dan kita pernah dapatkan di majelis sebelumnya bahwa kita setiap hari, setiap waktu yang kita lewati, kita mendapati tanda kematian kita. Tapi sebagian kita baru mendapatkan tandanya, yang lain sudah mendapatkan kematiannya. Apa itu tandanya? Yang pertama, ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur di malam hari, ini menghadapi kematian. Oleh karenanya, zikir yang diajarkan Nabi kita SAW ketika tidur dengan memohon pertolongan kepada Allah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku akan mati dan aku berharap bisa hidup lagi nanti. Harapan. Demikian juga ketika bangun baca alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepadanya yang telah menghidupkan aku setelah matiku tadi barusan. Dan Allah menjelaskan di surat Az-Zumar bahwa ada dari orang yang tidur kemudian dia tidak bangun lagi. Alias selesai jatah hidupnya dan dia sampai pada kematiannya. Seperti yang firmankan di surat Az-Zumar di ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mematikan jiwa-jiwa manusia semuanya. Baik yang sudah sampai kematiannya, artinya dia masih hidup, lalu beraktivitas tiba-tiba mati. Jatuh mati. Nah, dapat seperti itu, Pak. Sedang naik kendaraan, kecelakaan, mati. Sedang joget, jantungnya kambuh, mati. Nah, ini yatawaffal anfus hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah matikan juga saat dia tidur. Nah, ketika tidur ini kata Allah, fayumsikul lati qada'al maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang ditetapkan matinya ketika tidur, rohnya Allah pegang, tetap tidak dikembalikan. Yang belum sampai kematiannya, maka Allah kembalikan rohnya sehingga dia hidup lagi sampai waktu yang ditentukan. Namun siapa dari kita yang sadar ketika tidur itu tanda kematian kita? Yang diingatkanlah khatib. Tanda yang kedua, ketika seseorang keluar rumahnya, keluar rumah. Ini Allah firmankan surat Luqman ayat terakhir. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di tempat mana dia akan mati. Seseorang keluar dari rumah pergi kerja, ternyata di jalan dia menemui ajalnya. Pergi ke pasar, ternyata di pasar menemui ajalnya. Tidak tahu. Jadi kalau kita keluar rumah, nah berarti menuju ajalnya kata sebagian ulama. Ayat mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di tempat mana dia akan mati. Yang ketiga, ketika sakit.
Jadi kalau kita mendapatkan rasa sakit di tubuh kita, jangan menganggap sepele, itu tanda kematian. Apalagi kalau sudah sampai pada umur. Yaitu umur kita sudah masuk usia uzur. Maka sakit itu tanda. Nabi SAW ketika wafat, beliau mendapatkan sakit sebelumnya. Ya, sakit ini jangan dianggap sepele. Sehingga kita kembali kepada Allah. Diingat oleh khatib. Pentingnya mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian akan bertambah keimanan dan bertambah ketaatan. Wadunul ajal. Dan ingatkan juga bahwa ajal kita semakin dekat. Ya, ajal kita semakin dekat. Karena Nabi SAW bersabda dalam banyak riwayat, diantaranya a'dzarallahu ala ummati hatta balagha sittin. Atau kama qala. Allah berikan uzur pada umatku sampai usia 60 tahun. Dalam riwayat yang menyebutkan usia 60 tahun atau 70 tahun. Jadi maknanya kita ini mencapai perjalanan hidup kita sampai pada usia ini itu uzur. Dan kalau diberi tambahan 60 sampai lebih atau 70 sampai lebih, berarti Allah ingin agar hamba ini semakin baik. Karena Nabi kita bersabda dalam banyak riwayat SAW, "Idza aradallahu bi'abdi khairan waffaqahu li'amalin salih qabla mautih." Atau kama qala SAW. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Allah jadikan dia dimudahkan untuk beramal saleh sebelum matinya. Jadi kalau usia kita ini sampai pada usia uzur, berarti apa yang dekat? Kematian. Maka hadis tadi hendaklah jadi acuan bagi kita agar semakin meningkat amal soleh kita. Kemudian dikatakan wa fitnatal qabri, diingatkan juga adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Yang masalah ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menolak hadis-hadis Nabi SAW yang dikatakan ahad. Adapun ahli sunnah tidak membedakan hadis antara ahad dan mutawatir. Mereka hanya membedakan hadis itu sahih dengan dhaif. Selama hadis yang sahih, walaupun ahad diterima dan dijadikan sebagai dasar hukum. Maka adanya fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat. Dan apa yang ditanyakan? 3 perkara. Dan semuanya mafhum kita semua, mengetahuinya. Ditanya tentang siapa yang kita ibadahi, ditanya tentang siapa yang kita ikuti, dan ditanya tentang apa yang kita jalani dalam hidup. Maka 3 ini. Oleh karenanya, Nabi kita SAW menganjurkan kita untuk banyak mengucapkan ikrar ridho dengan ketiganya. Barang siapa yang mengikrarkan keriduan dengan ketiganya, maka akan mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan ampunan Allah SWT. Di antara yang pertama, mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, diucapkan kapanpun. Maka kata beliau, maka menjadi suatu kewajiban bagi Allah untuk ridho padanya. Yang kedua, diucapkan ini ketika pagi dan petang. Ketika pagi dan petang, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah SWT. Yang ketiga diucapkan ketika mendengar muadzin, azan. Dan ini ada 2 riwayat. Yang pertama selesai azan. Jadi selesai kita menjawab azan muadzin, setelah doa Allahumma rabb hadzal da'wati tamah dan seterusnya, kita katakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil islami dina. Berarti yang kedua mengatakan setelah muadzin mengucapkan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah kita lewati di bab adzan. Mengucapkan wasyhadu an wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil islami dina. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka diamalkan. Karena kita iman kepada fitnah kubur,
pertanyaan dua malaikat dalam kubur dan ketiganya, maka kita berharap dengan amalan ini Allah Azza wa Jalla menjadi ridho pada kita, dan ridhonya Allah itu diberikan kemudahan bagi hamba untuk meniti jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga beliau katakan wa adzabahu, dan mengingatkan pada jamaah akan adanya azab kubur, sesuatu yang mengerikan. Dan azab kubur perkara yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang Nabi SAW mengajari kita agar kita mengucapkan doa perlindungan dari azab kubur sebelum salam dalam salat kita yang wajib atau yang sunnah. Dan hadis ini disepakati oleh ulama Ahlussunnah akan kesahihannya. Kemudian beliau katakan wa ghairu dzalika min ma'alim syari'ati wal ibadat, dan perkara-perkara lain dalam syariah ini tentang keimanan, tentang ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Berkisar antara itu dalam khutbah Jumat, tidak memasukkan unsur apapun dari kepentingan duniawi. Mengingatkan muslimin untuk semakin kuat imannya, meningkat imannya, semangat ibadahnya, dan memperbaiki pergaulannya dengan sesama. Beliau katakan mustahabbu lahu taksir al-khutbati wa adama litalati fiha, dan dianjurkan untuk meringkas khutbahnya dan memanjangkan salatnya. Karena Nabi SAW menyebutkan inna tula salatir rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatun min fikihi fatilus salata waqsirul khutbata wa inna minal bayani lasihara. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah yang disampaikan itu menunjukkan akan kefakihan orang tersebut, yaitu keilmuannya. Maka hendaklah kalian memanjangkan salat dan mendekkan khutbah. Sesungguhnya dari penjelasan itu mengandung sihir. Mengandung sihir maknanya bukan sihir kerjasama dengan jin. Mengandung sihir itu bisa memberi motivasi pada manusia untuk semakin semangat dalam taat, semakin semangat dalam ibadah. Oleh karena para khatib dan siapapun yang kita miliki jadwal khatib, hendaklah menjadikan khutbah ini sebagai motivasi bagi orang lain agar semakin semangat dalam berislam, semangat dalam taat kepada Allah, dan semangat dalam melakukan amal-amal yang menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan walaisal ghardu minal khutbati an yad'u al-imam wa yu'minun nas khalfahu. Dan maksud dari khutbah itu bukan sekedar imam berdoa lalu manusia mengaminkan. Karena sebagian khatib khutbahnya yang penting menyampaikan khutbah. Nanti khutbah kedua mengkhususkan untuk doa. Panjang doanya. Lalu jamaah mengaminkan. Kata beliau bukan itu maksud dari khutbah. Kama yaf'alu katsir minal khutbah al-yaum, seperti dilakukan tidak sedikit dari para khatib pada zaman ini. Fa in da'a li amrin 'arid kal istisqa masalan yarfa'u yadayhi. Maka boleh bagi khatib ketika terjadi kejadian-kejadian khusus dia mendoakan kejadian itu saat khutbahnya. Contohnya sekarang musim kemarau. Tidak sedikit dari petani kekeringan, tidak sedikit dari petani gagal panen, tidak sedikit dari hewan-hewan mati dan sebagainya, maka istisqa dengan doa. Jadi minta hujan pada Allah itu bisa dengan salat, bisa dengan doa saja. Sehingga dimasukkan dalam doanya Allahumma aghithna, Allahumma asqina, Allahumma anzil alaina mataran sayyiban tayyiban, dan semisalnya dari doa minta pada Allah turunkan hujan. Boleh dia mengangkat tangan. Karena khatib dianjurkan ketika khutbah dia hanya memberikan isyarat dengan satu jari atau dua jari. Dan itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian sudah kita sebutkan hal tersebut. Jadi memberikan isyarat dengan satu jari atau dua jari.
Dan ketika berdoa pun demikian, mengangkat satu jari saja. Lalu beliau menyampaikan doanya ketika khutbah. Namun ketika istisqa, maka saat itu kata beliau boleh mengangkat kedua tangannya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat. Tinggi-tinggi. Sampai di sebagian riwayat terlihat putih ketiaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan akan kesungguhan. Kemudian beliau katakan, wa illa fala yushra'u lil imam an yarfa'a yadayhi fi khutbatihi. Karena hakikatnya imam ketika dia khutbah lalu berdoa di khutbahnya tidak disyariatkan mengangkat kedua tangannya. Bal yushiru bi isbi'ihi al-musabbihah. Tetapi cukup berikan isyarat dengan satu jarinya, itu jari telunjuk. Kemudian belum bahkan hadisnya. Yang pertama, hadis Ammar bin Ru'aibah. Bahwa beliau pernah melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar menyampaikan khutbah. Bishr bin Marwan, khalifah. Dan khalifah zaman dulu, dia jadi imam salat di masjid besar. Dan bahkan menjadi khatibnya. Maka ketika dia khutbah, dia mengangkat dua tangannya. Maka Ammar bin Ru'aibah, beliau seorang sahabat, mengatakan, qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah menjadikan buruk dua tangan tersebut. Ini kecemburuan sahabat dahulu. Para sahabat Nabi SAW ketika melihat penyimpangan dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, syariat Nabi SAW, begitu marahnya. Sampai mendoakan semoga Allah menjadikan buruk dua tangan tersebut. Kenapa demikian? Kata sebagian ulama, karena beliau mendapati Bishr bin Marwan rahimahullah ta'ala berdoa ketika khutbah Jumat mengangkat kedua tangannya. Lalu mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah SAW ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa syara bi isbi'ihi al-musabbiha. Dan aku pernah melihat Nabi SAW khutbah dan beliau tidaklah mengisyaratkan dalam doanya kecuali demikian. Lalu beliau mengangkat satu jarinya menunjukkan ke depan. Demikian. Kemudian berikutnya beliau katakan wa yastanibul khatibu fi khutbahi at-taqa'ur fil kalam wa tashadduq. Khatib hendaknya ketika menyampaikan khutbah menghindari penggunaan bahasa yang dibikin-bikin. Walaupun orang kagum, wah luar biasa bahasanya, dengan sajak, dengan syair yang dibikin, dengan dengan istilah-istilah yang menunjukkan akan luasnya wawasan. Jangan. Karena jamaah salat Jumat itu beraneka ragam. Dari kaum terpelajar sampai kaum awam. Dari orang yang pergaulannya luas sampai pergaulannya sempit. Macam-macam. Sehingga ambil pertengahannya. Bahkan ambil yang paling rendah. Yang paling mudah. Jangan dibikin-bikin sehingga sulit dimengerti. Berkatan wasti'malul alfat wal ibarat al-ghamidah awil isyarat wal kinayat allati la yafhamuha awamun nas. Atau menggunakan lafaz-lafaz, istilah-istilah yang sulit difahami. Kecuali hanya orang-orang tertentu. Adapun orang awam dari muslimin tidak paham sama sekali. Sehingga mereka mengatakan, khutbah apa ini, tidak mengerti. Akhirnya khawatir menghalangi mereka untuk sholat Jumat. Apalagi di masjid, di masyarakat yang tidak ada masjid untuk sholat Jumat kecuali masjid tersebut. Dan jarak mereka jauh. Ini biasanya di wilayah-wilayah pelosok. Beda dengan di kita di sini. Di kita di sini biasanya jangankan tiap RW. Satu RW kadang dua masjid sholat Jumat. Kadang suaranya juga sautan. Tapi di daerah di pelosok itu bisa jadi wilayah yang luas, masjid cuma satu. Nah, kalau mereka bosan bagaimana? Tidak lagi sholat Jumat. Siapa sebabnya? Maka khatib. Jangan seperti itu. Kemudian beliau katakan,
Faqad khataba rajulun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah SAW, bi'sal khatibu anta, qul wa may ya'sillaha wa rasulahu. Di sini beliau contohkan satu riwayat dalam hadis Imam Muslim. Seseorang menyampaikan khutbah dan saat itu Nabi SAW ada di situ. Dia mengatakan, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah mendapatkan petunjuk. Wa may ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka dia telah tersesat. Secara bahasa umum, tidak ada masalah kalimat ini. Tapi itu kalau Nabi SAW, apa kata beliau? Bi'sal khatibu anta. Engkau lah khatib paling buruk. Cukup katakan wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi disebutkan. Dari sini dalam bahasa Arab ini ada penggunaan kata-kata yang perlu kita perhatikan. Betul, secara kaidah bahasa kita kadang cukuplah kalau sudah disebutkan sesuatu maka cukup diganti dengan kata ganti. Contohnya tadi disebutkan dalam khutbah tadi, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad. Disebutkan barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, berarti dia mendapatkan petunjuk. Wa man ya'sihima. Barang siapa bermaksiat kepada keduanya. Kan sudah disyaratkan Allah dan Rasulnya. Cukup dalam bahasa kita. Tapi di sini bahasa Arab. Maka Nabi SAW menegurnya karena itu. Apa kata beliau? Jangan begitu. Tapi katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, dipisah. Allah sendiri, Rasul sendiri. Karena demikianlah Allah Azza wa Jalla menyebutkan. Kita lihat ayat-ayat tentang taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau taat saja dipisah, penggunaan kalimatnya taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, maka demikian juga dia maksiat. Bermaksiat pada Allah, bermaksiat pada Rasulnya. Ini contoh yang disampaikan riwayat penggunaan kata-kata yang tidak layak. Nah, berapa banyak dari para khatib kurang paham tentang etika penggunaan lafaz bahasa Arab. Kurang paham etika penggunaan lafaz yang disampaikan kepada manusia. Termasuk tidak sedikit para khatib begitu bakhil membacakan ayat-ayat Allah. Bakhil sekali. Contohnya, adapun masalah ini sebagaimana firman Allah menyebutkan, wahai orang-orang beriman. Loh, mana firman Allah? Itu bukan firman Allah, itu terjemah. Firman Allah itu adalah langsung lafaz bahasa Arabnya. Sehingga etikanya kata ulama tafsir, ketika kita menyampaikan firman Allah, bacakan dulu ayat yang berbahasa Arabnya. Kemudian baru terjemahnya agar manusia paham. Nah, ini etikanya. Maka etika semacam ini jarang diketahui. Karena memang, mohon maaf, tidak sedikit dari para khatib yang ada itu, sifatnya apa itu, Pak? Sifatnya karbitan. Semangat. Ya. Lalu memberanikan diri. Nah, kalau sudah berani, lalu dikenal, maka dia malu kalau untuk belajar. Tapi berbeda dengan mereka yang memang khutbah itu sudah otomatis menjadi bagian dirinya. Karena itu tugas orang yang berilmu. Sehingga adab-adabnya, etikanya, aturannya diperhatikan. Ya, diperhatikan? Betul. Lalu beliau katakan,
Qala Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarh Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam penjelasan Sahih Muslim. Selain Al-Quran, dalam memahami syariat Allah Azza wa Jalla juga kembali kepada penjelasan-penjelasan Nabi SAW. Dan hadis-hadis Nabi SAW dikumpulkan para ulama dalam banyak buku riwayat. Dan yang menjadi kesepakatan ulama, buku-buku hadis Nabi SAW, kumpulan riwayat hadis Nabi SAW yang digunakan disebut dengan kutubus sittah. Arti kutubus sittah yaitu kitab hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. 6. Kemudian 2 yang pertama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang ada di dalamnya semuanya diterima. Sahih semuanya. Ya, walaupun ada catatan sedikit, tapi itu bukan yang intinya, hanya menguatkan. Ini sekedar gambaran. Oleh karenanya ulama semangat untuk menjelaskan isi hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab tersebut. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan yang terbaik penjelasan ulama tentang Sahih Bukhari adalah kitab Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ada Sahih Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi mungkin lebih familiar bagi kita. Karena kitabnya banyak dikaji di negeri kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Adapun Ibnu Hajar ta'ala, Al-Imam, juga kitabnya banyak dikaji, yaitu kitab Bulughul Maram. Ini sedikit memperkenalkan tentang hal tersebut. Kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, menjelaskan masalah ini dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dia katakan, sababun nahi annal khutbah sya'nuha al-bastu wal idah. Sebab dari dilarangnya khatib memperpanjang khutbah lalu menggunakan kata-kata yang dibikin-bikin sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin kurang paham. Kata beliau sebabnya adalah bahwa khutbah itu tuntutannya dan ini contohnya Nabi SAW harus ringkas dan jelas. Wajtinabul isyarat war rumuz, dan menjauhkan kata-kata yang sulit difahami, yang mungkin berupa istilah dari bahasa asing atau singkatan-singkatan dan semisalnya. Lihada, oleh karenanya kata beliau, thabata fis sahih, disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, anna Rasulullah SAW kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Bahwasanya adalah Nabi SAW kalau menyampaikan sesuatu diulangi 3 kali sampai difahami. Sampai difahami. Diulang sampai 3 kali. Ya, ini kebiasaan Nabi SAW. Karena wasiat-wasiat beliau, ucapan-ucapan beliau adalah wahyu. Yang harus diingat, harus difahami, dan bahkan lafadznya sesuai dengan apa yang disampaikan. Agar bisa diriwayatkan, disampaikan pada orang setelahnya. Oleh karena Nabi SAW juga menyebutkan, liyuballighas sami' al-ghaib. Rubba ghaibin aw aminas sami' atau kama qala. Agar yang mendengar sekarang menyampaikan yang tidak hadir. Itu orang setelahnya. Karena bisa jadi mereka lebih paham tentang ucapan tadi daripada yang hadir. Jadi yang hadir itu cuma mendengar, hafal. Ngerti tidak? Belum tentu.
maka disampaikan kepada orang lain mengerti. Jadilah itu ilmu. Dan betullah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau katakan, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain yaq'udu bainahuma. Dan Nabi SAW ketika khutbah, beliau khutbahnya 2 kali. Dan khutbah ini diselingi dengan duduk seperti yang kita sering saksikan. Jadi khutbah pertama, lalu duduk, lalu khutbah kedua. Dan khutbah itu dikatakan khutbah bila diawali dengan pujian kepada Allah. Diikuti dengan salawat kepada Nabi SAW. Lalu diikuti dengan ucapan amma ba'd. Kemudian diikuti dengan nasihat dan penutup. Itu khutbah namanya. Maka khutbah pertama demikian. Selesai, kemudian ditutup dengan ucapan tasbih atau hamdalah atau semisalnya. Lalu duduk, lalu naik lagi, berdiri lagi, lalu khutbah lagi seperti itu tadi. Dan boleh kata sebagian ulama, apakah khutbahnya ditambah atau kemudian cukup dengan doa. Tapi itulah urutan dari khutbah, seperti yang kita dapatkan sebagiannya. Ini tentang hadis yang menjelaskan tentang sifat khutbahnya Nabi SAW, 2 khutbah dan selingi dengan duduk. Karena keterbatasan waktu, demikian dan akan kita lanjutkan masih penjelasan tentang petunjuk Nabi SAW masalah khutbah, apa yang baik semua diberkati dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.